Halo, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Selvi Merimta, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Dan saat ini saya sedang bersama rekan saya. Silakan Bu, perkenalkan diri. Iya, perkenalkan nama saya Marliani Sembiring. Di sini disingkat Ibu MS. Saya mengajar jurusan sosiologi. Ya, terima kasih Bu MS. Jadi hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai persiapan untuk supervisi besok. Jadi kami akan memulai percakapan kami. Iya, bagaimana hari ini Bu MS? Ceria? Sangat luar biasa, cerah seperti cahaya ini sekarang. Iya, nampak dari Iya. wajah Ibu ya Bu ya, selalu bercahaya. Iya, Kalau boleh tahu Bu MS, besok Ibu akan membawakan materi tentang apa? Besok saya akan masuk di kelas 12, materi di bab 3 tentang ketimpangan sosial. Oh, ketimpangan sosial, berarti berhubungan sama masyarakat ya Bu? Iya, sangat jelas sekali karena sosiologi itu Bu berbicara tentang gejala yang ada di masyarakat. Berarti apa yang timpang itu akan dibahas gitu Iya. ya Bu? Iya, jadi materinya menarik sekali. Tapi kalau boleh tahu Bu, besok di kegiatan apa aja yang akan Ibu lakukan? Besok seperti biasa kita akan belajar materi tentang ketimpangan sosial sembari ada tugas kelompok untuk kelas yang akan saya masuki besok, yaitu presentasi tentang upaya ketimpangan sosial. Berarti besok di dalam kegiatan siswa langsung presentasi seperti Iya, itu ya Bu? iya. Ya, Betul sebelumnya udah dipelajari materinya Bu? sekali. Sudah. Oh, berarti mereka tinggal menyampaikan hasilnya begitu ya. Jadi Bu, besok siswa akan presentasi. Ibu juga besok akan mengajar. Berarti ada pengantarnya ya Bu? Iya. Kalau boleh tahu, karena kan Ibu sudah buat persiapan, sudah buat RPP, apakah ada kemungkinan Bu ketika mengajar atau ketika siswa presentasi, kira-kira apakah ada kemungkinan timbul kendala? Mungkin kendala kecil yang bisa Ibu prediksi, ya ini bisa saja terjadi seperti itu. Iya, biasanya kendalanya akhir-akhir ini adalah mati lampu. Jadi di kampung kami ini udah belakangan ini ada pemadaman lampu, Bu. Dan itu pas di jam pelajaran saya. Iya, tapi saya rasa nggak ada yang perlu Ya, disalahkan ya Bu. iya. Iya. Nah, kemudian masalah kesiapan siswa. Karena sekarang siswa ini tidak seperti zaman dulu ya. Kalau kita dulu ya belajar. Sekarang karena pengaruh teknologi, ya siswanya pun lebih berpacu pada teknologi. Jadinya pemahaman tentang materi itu belum dikuasai sepenuhnya. Berarti kita harus kaitkan ke teknologi gitulah ya Bu, Iya. supaya sesuai dengan zaman mereka Iya, gitu ya. globalisasi. Iya, jadi kira-kira Bu, kalau memang benar, tapi semoga tidak ya Bu. Iya. Tapi kalau besok kira-kira mati lampu, gimana solusinya? Ya kita akan tetap lanjut Bu, itu tidak menjadi masalah. Gitu ya. Iya. Berarti kita tidak pakai peralatan yang berhubungan atau bergantung dengan listrik. Iya, karena gitu ya. mereka sudah ada nanti makalahnya. Oh, berarti Iya. mereka presentasi dengan apa yang ada. Iya. Itu solusinya ya. Iya. Kalau di luar dari mati lampu Bu, kira-kira ada lagi tidak yang mungkin jadi kendala? Mungkin pada saat kelompok yang presentasi besok kurang memahami atau menguasai makalah yang mereka presentasikan kepada kawan-kawannya. Berarti masalah kesiapan ya. Iya. Jadi kalau kurang siap siswanya Bu, kira-kira ada solusi lagi Bu? Ya, kita akan memberikan semangat, motivasi, kita akan dorong lagi, mengingatkan materinya lagi. Begitu dia. Jadinya mereka mungkin akan terpikir, oh iya ya seperti ini, begitu dia. Berarti semuanya sudah ada solusi yang Ibu siapkan. Sudah. Iya. Memang Ibu ini super semangat terus Oh, ya Bu terima ya. kasih Ibu. Jadi besok kita akan melaksanakan supervisi di kelas Bu. Semoga semuanya lancar, bisa terlaksana sesuai apa yang Ibu persiapkan. Iya. Iya, jadi kalau Ibu sebagai guru harapannya apa Bu ke siswa? Ya, harapannya mereka benar-benar dan bersungguh-sungguh belajar apa yang diberikan, ilmu yang diberikan guru ya sampai sama mereka, bisa diperdalami, bisa dikuasai. Itu ke siswa ya Bu? Iya. Jadi kalau sebagai guru ini Bu, sebagai guru harapan Ibu terhadap diri sendiri bagaimana kira-kira? Ya, kalau untuk diri saya sendiri karena materi pembelajaran sekarang selalu terbaru, ya saya harus tetap update materi atau pembelajaran sekarang, yaitu belajar dan terus belajar. Berarti belajar sesuai dengan zamannya Iya, gitu ya karena Bu? zaman sekarang kan zaman modern ya.
apalagi belajar sekarang sudah pakai ilmu teknologi juga kan, semuanya udah pakai internet. Kalau kita dulu pakai buku, koran, majalah, sekarang udah banyak sumber mereka bisa dapat. Jadi saya juga harus belajar lagi di era modern sekarang. Iya, berarti lebih kepada pemanfaatan apa yang ada seperti Iya, itu ya Bu. iya. Oke, baiklah. Besok kita akan lanjut Bu supervisi di kelas. Semoga semuanya lancar. Semoga Ibu bisa mengajar dengan baik, siswanya semangat dan mudah-mudahan kendala yang mungkin tadi terjadi tidak terjadi besok. Iya. Gitu ya Bu ya. Itulah harapannya. Iya, terima kasih ya Bu Emes. Terima kasih Ibu SG. Iya, demikian bincang-bincang kami. Sampai bertemu. Besok kami akan sambung dengan supervisi di kelas. Terima kasih. Salam. Sehat kan kita? Sehat. Ya, walaupun cuacanya mendung, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kaum harus tetap semangat dalam proses belajar mengajar ini. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai ketimpangan sosial. Ada dari segi sosial ekonomi, hukum, dan pendidikan. Ada juga ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Nah, di situ kemarin kalian dibagi tugasnya masing-masing. Kamu yang pilih itu berarti harus bisa dikuasai. Kali ini kawanmu kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ketimpangan sosial dalam bidang hukum. Nah, tadi kamu ada sekilas tentang si Eliezer. Mana tadi fotonya itu? Eliezer. Ya, sambil-sambil nampak fotonya, di sini mereka nanti mungkin akan mengkaitkan masalah ketimpangan hukum, ya ketidakadilan mungkin ada ketidakadilan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi mereka mengkaitkan dengan kasus Richard Eliezer dan si Ferdy Sambo. Nah, untuk itu kita persilahkan kelompok 5 mempresentasikan hasil makalah mereka. Ya, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami untuk memaparkan hasil kerja kami. Di sini kami dari kelompok 5 dengan saya Finian Center sebagai moderator dan beserta anggota saya. Ya, perkenalan dong. Halo, selamat pagi Bu Emes. Selamat pagi Ibu SG. Sehat? Sehat Iya, luar jadi biasa. tetap bersemangat ya. Iya. Jadi Bu, bagaimana kira-kira Bu perasaan Ibu supervisi kemarin? Perasaan saya gimana ya? Pasti sedikit deg-degan karena kita nggak pernah tiba-tiba revisi gitu, tiba-tiba jadi ya ada persiapan juga sama saya. Seperti itu ya. Jadi Iya. kalau kemarin kegiatannya itu yang berjalan, apakah sudah sesuai dengan persiapan yang Ibu buat? Hampir lah, kalau persiapannya adalah sekitar 85% untuk siswanya yang mempresentasikan makalah yang mereka bahas. Oh, berarti 85%, berarti ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang Ibu persiapkan gitu ya Bu? Iya. Itu apa itu kendalanya Bu? Untuk ke siswanya Iya. mungkin tidak semua yang ikut berpartisipasi di dalam mengerjakan makalah itu. Jadi hanya sebagian saja yang tahu, yang memahami materi yang mereka bahas. Jadi yang lainnya itu jadinya hanya diam-diam saja. Oh, berarti yang menguasai tidak 100% ya? Iya. Jadi apa Bu solusi yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Paling hanya menguatkan aja, kasih materi lagi yang berhubungan dengan makalah yang mereka kaitkan di masalah-masalah ketimpangan penegakan hukum yang sekarang ini, Bu. Berarti solusinya Ibu menambahi kembali materinya seperti itu ya? Iya. Oh, berarti Ibu juga memancing kompetensi mereka, pemahaman mereka. Iya, benar sekali.
Jadi Bu, sebagai tanggung jawab Ibu sebagai seorang guru, berarti semuanya sudah dapat berjalan dengan lancar, sudah dapat Ibu handle semua? Kalau semuanya sih belum Bu, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk lebih yang terbaik memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Berarti masalah evaluasinya juga itu semua sudah bisa ya Bu ya? Iya, begitulah. Oke, mantap kalau seperti itu Bu. Jadi harapan Ibu ke depannya bagaimana Bu? Ini untuk apa? Untuk ke siswanya atau untuk ke diri sendiri? Dari supervisi ini apa harapan Ibu kira-kira? Terhadap diri Ibu, apakah semoga bagaimana gitu? Ya, mungkin setelah direvisi saya jadi melihat ke diri saya masih ada kekurangan saya sebagai guru untuk mengajar. Jadi mungkin ini perbaikan juga ke depannya harus lebih wah lagi dan lebih belajar lagi lah tentunya agar siswa-siswanya juga bisa 100% lah memahami gitu. Iya, semoga siswa Ibu tetap semangat, Iya. Ibu juga tetap semangat, memiliki tanggung jawab sebagai seorang pendidik gitu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Iya, baiklah kalau begitu terima kasih ya Bu MS. Sama-sama, terima kasih kembali Ibu sudah merevisi saya, jadi saya akan tahu ke depannya untuk memperbaiki kinerja saya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih.